Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 21040450122. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai satu topik ataupun satu tema yang berjudul empati. Nah, langsung saja kita melangkah kepada definisi ataupun pengertian dari empati. Jadi Eisenberg dan Miller dalam Van den Kersgood dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa empathy is commonly defined as the ability to share and understand the emotional states of others. Nah, Eisenberg dan Miller dalam Van den Kersgood ini pada tahun 2019 menjelaskan bahwa empati umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk berbagi dan memahami keadaan ataupun kondisi emosional orang lain. Nah, Haryanja dan Nur Ihsan pada tahun 2020 ini menerangkan bahwa kemampuan empati ini erat hubungannya dengan keterampilan bergaul serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemampuan empati juga ini merupakan kemampuan untuk dapat memahami perasaan dan juga pikiran orang lain, serta memandang segala situasi dari cara pandang orang lain. Nah, kemampuan ini yang mengajak untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dan ditandai oleh saling memberi serta menerima dan rasa kedekatan emosional. Nah, empati memiliki beberapa manfaat positif yang membuat kehidupan seseorang lebih terkontrol dan menjadi lebih baik. Nah, dengan berempati juga seseorang dapat menghilangkan sikap-sikap buruknya seperti egois dan juga kesombongan. Nah, berempati juga membuat seseorang menjadi lebih peka dan juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya ataupun lingkungan sosialnya, sehingga sikap-sikap yang buruk ini yang dimiliki oleh seorang individu ini dapat hilang dengan sendirinya, menurut Hartati dan juga Astriningsi pada tahun 2020. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa empati ini merupakan kemampuan untuk memahami dan juga merasakan perasaan orang lain. Nah, empati juga ini memiliki beberapa manfaat yang positif seperti kehidupan seseorang itu lebih terkontrol, menghilangkan keegoisan dan juga kesombongan, serta menjadi lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian kedua, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Nah, menurut Hoffman dalam Pamungkas dan Muslikah pada tahun 2019 menjelaskan bahwasanya faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima dan memberi empati adalah yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi ini membentuk suatu perilaku dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang pengertian ataupun pentingnya dari perilaku tersebut. Dalam hal ini adalah empati. Nah, sosialisasi untuk anak-anak sebaiknya dilakukan dengan melalui permainan yang akan membentuk sejumlah emosi dan lain sebagainya, membantu untuk lebih berpikir dan juga memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua ini yang mempengaruhi mood dan feeling. Nah, seseorang ini dapat berinteraksi dengan baik apabila mempunyai perasaan yang baik, mood yang baik, dan juga feeling yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku. Perilaku ini dapat terbentuk melalui proses belajar, salah satunya meniru perilaku orang tua ataupun istilahnya adalah modeling. Nah, kemudian yang keempat, situasi dan tempat. Jadi ketika seseorang dalam situasi yang sibuk ataupun tergesa-gesa, maka kemungkinan orang tersebut ini tidak mempunyai waktu untuk berempati. Dan apabila seseorang sedang berada di tempat yang ramai, maka akan mempengaruhi perilaku empati seseorang. Nah, kemudian yang kelima, komunikasi dan bahasa. Nah, seseorang dapat mengungkapkan atau menerima empati ini melalui komunikasi ataupun bahasa dari orang lain. Nah, kemudian yang keenam, pengasuhan. Jadi pola asuh orang tua ini akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, apabila orang tua mengajarkan atau menanamkan empati sejak dini, maka akan membentuk empati sampai atau hingga anak ini dewasa. Nah, ditambahkan oleh Hartati dan Astriningsi menurut Siwi pada tahun 2020 bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama, pola asuh. Sama seperti pendapat sebelumnya, ini pola asuh dia termasuk dalam faktor yang mempengaruhi empati. Jadi orang tua yang menanamkan nilai empati sejak kecil itu seperti memberikan contoh kepada anak tentang sikap empati ini akan mempengaruhi perilaku empatinya di saat dewasa. Kemudian yang kedua, kepribadian. Jadi kepribadian, orang yang mempunyai sikap yang tenang dan sering berintrospeksi diri dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi ketika berbagai empati, berbagi perasaan dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, usia. Jadi semakin bertambahnya usia,
seseorang, maka semakin meningkatkan empati seseorang individu. Karena seseorang yang semakin tua mempunyai perspektif yang lebih matang dalam memandang perilaku ataupun sikap empati ini. Kemudian yang keempat, derajat kematangan. Jadi kemampuan seseorang ini dapat menilai suatu hal secara proporsional, akan mempengaruhi juga sikap empatinya. Kemudian yang kelima, sosialisasi. Sama seperti pendapat sebelumnya, bahwasanya sosialisasi ini merupakan upaya untuk menanamkan berbagai nilai-nilai kepada orang lain, sehingga orang lain ini mempunyai perilaku yang diharapkan. Dalam hal ini adalah perilaku empati. Dan kemudian yang keenam ini, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga dijelaskan bahwasanya empati perempuan ini lebih besar daripada empati laki-laki. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi empati, seperti sosialisasi, mood dan feeling, perilaku, situasi dan tempat, komunikasi dan bahasa, pengasuhan ataupun pola asuh, kepribadian, usia, derajat kematangan, dan juga jenis kelamin. Nah, kita melangkah kepada bagian ketiga, yakni komponen-komponen dalam empati. Cahyani 2019 dan Pinasti serta Kustanti pada tahun 2017 ini menjelaskan beberapa komponen-komponen dari empati, yakni yang pertama, aspek afektif. Nah, aspek afektif ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mengalami perasaan emosional orang lain. Dengan kata lain, individu ini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Aspek afektif ini juga terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama, kemampuan merasakan perasaan orang lain. Kemudian kemampuan mengkomunikasikan perasaan secara verbal. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengkomunikasikan perasaan secara nonverbal, dan juga kemampuan menyesuaikan diri dengan perasaan atau kondisi orang lain. Nah, kemudian yang kedua, aspek kognitif. Jadi aspek kognitif ini merupakan proses intelektual untuk memahami perspektif ataupun sudut pandang orang lain dengan tepat dan juga menerima pandangan mereka. Nah, komponen kognitif ini juga terdiri dari dua aspek, yakni fantasi, yaitu kecenderungan individu untuk melibatkan perasaan dan perilaku ke dalam karakter fiksi, dan perspektif taking, yaitu kecenderungan individu untuk mengambil sudut pandang orang lain dalam melihat sesuatu secara spontan. Nah, kemudian Boughton 2016 juga menerangkan beberapa komponen dalam empati. Jelaskan bahwasanya terdapat 3 elemen utama atau komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk kata empati ini. Nah, dari komponen kognitifnya, yakni yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengambil perspektif orang lain dan juga melihat dunia melalui perspektifnya atau perspektif orang lain. Kemudian yang kedua, komponen afektif yang melibatkan mengalami perasaan-perasaan orang lain. Dan juga yang ketiga ini, komponen perilaku. Jadi yang mana melibatkan komunikasi verbal dan juga non-verbal untuk menunjukkan pemahaman tentang emosional dengan orang lain. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya komponen empati ini terdiri atas 3. Yang pertama, komponen kognitif, kemudian yang kedua komponen afektif, dan juga yang ketiga komponen perilaku. Nah, kemudian kita bertanya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan empati kita? Nah, Daniel Goleman dalam Hamid dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini menjelaskan beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan empati, yaitu yang pertama, understanding others, yaitu cepat menangkap perasaan orang lain atau respect. Nah, mampu merasakan dan membaca perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, service orientation, yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain. Artinya ini mampu memberikan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, developing others, yaitu memberikan masukan positif, nasihat positif, saran positif, atau yang sifatnya membangun, yang artinya dapat memberikan solusi kepada permasalahan orang lain. Kemudian yang keempat, leveraging diversity, yaitu mengambil manfaat dari perbedaan-perbedaan, bukan konflik, dan juga mampu mengambil manfaat dari permasalahan yang sedang terjadi. Nah, Safaria dalam Muati pada tahun 2020 juga menyebutkan ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh individu agar kemampuan empati ini terbentuk. Antara lain, yang pertama, merekam semua emosi pribadi. Nah, jadi setiap orang ini pernah mengalami perasaan positif maupun negatif, misalnya sedih, senang, bahagia, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut ini apabila kita catat atau rekam, akan membantu kita memahami perasaan yang sama saat kondisi tersebut menjumpai kita kembali. Nah, kemudian yang kedua, memperhatikan lingkungan luar atau orang lain.
Jadi memperhatikan lingkungan luar atau orang lain ini akan memberikan banyak informasi, banyak keterangan-keterangan tentang kondisi orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi informasi ini sangat penting untuk kita jadikan panduan, jadikan pedoman dalam mengambil pilihan perilaku tertentu. Kemudian yang ketiga, mendengarkan curhat orang lain. Nah, jadi mendengarkan ini adalah sebuah kemampuan penting yang sering dibutuhkan untuk memahami masalah atau mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi orang lain. Kemudian yang keempat, membayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Nah, jadi membayangkan sebuah kejadian yang dialami orang lain ini akan menarik diri kita ke dalam sebuah situasi yang hampir sama dengan orang yang dialami oleh orang tersebut. Nah, refleksi keadaan orang lain ini dapat membuat kita merasakan apa yang sedang dialami orang tersebut dan mampu membangkitkan suasana emosional antara diri kita dan juga orang lain. Kemudian yang kelima, melakukan bantuan secepatnya. Nah, jadi memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dapat membangkitkan kemampuan empati kita. Nah, respon yang cepat terhadap situasi di lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan akan melatih kemampuan kita untuk empati. Nah, dari penjelasan di atas atau sebelumnya ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkan empati ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama itu understanding others, service orientation, developing others, leveraging diversity, kemudian mereka masuk emosi pribadi, memperhatikan lingkungan luar, mendengarkan curhat orang lain, membayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita, dan melakukan bantuan secepatnya. Nah, itu tadi terkait dengan pembahasan mengenai bagaimana cara meningkatkan empati atau cara menumbuhkan empati. Jadi, seseorang ini memerlukan empati dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, berempati juga akan menjadikan individu itu terbiasa untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Nah, empati juga menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh seseorang, karena seseorang berempati menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang berperasaan. Ia adalah manusia yang pada akhirnya dapat menyadarkannya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, mungkin hanya itu terkait dengan pembahasan atau pembahasan topik ataupun tema mengenai empati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.